Spes non confundit, bagian ke-6, 7, 8, dan 9. Namun dalam konteks tersebut, di balik kegelapan kita melihat sekilas cahaya. Kita menyadari bahwa evangelisasi ditopang oleh kuasa yang mengalir dari salib dan kebangkitan Kristus. Dengan cara ini, kita belajar mempraktekkan suatu kebajikan yang erat kaitannya dengan harapan, yaitu kesabaran. Di dunia yang serba cepat, kita terbiasa menginginkan segalanya sekarang. Kita tidak lagi punya waktu hanya untuk bersama orang lain, bahkan keluarga pun merasa sulit untuk berkumpul dan menikmati kebersamaan satu sama lain. Kesabaran telah hilang karena tergesa-gesa. Dan hal ini terbukti merugikan, karena hal ini mengarah pada ketidaksabaran, kecemasan, dan bahkan kekerasan yang tidak beralasan, sehingga mengakibatkan lebih banyak ketidakbahagiaan dan sikap mementingkan diri sendiri. Tidak ada tempat bagi kesabaran pada era internet ini, karena ruang dan waktu takluk pada sekarang yang selalu hadir. Seandainya kita masih bisa merenungkan penciptaan dengan rasa kagum, kita mungkin akan lebih memahami pentingnya kesabaran. Dalam Canticle of the Creatures, atau Kidung Para Makhluk yang ditulis tepat 800 tahun yang lalu, Fransiskus memandang semua ciptaan sebagai sebuah keluarga besar dan dapat menyebut matahari sebagai saudara laki-lakinya dan bulan sebagai saudara perempuannya. Pemahaman baru atas nilai kesabaran ini terbukti bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Santo Paulus seringkali berbicara tentang kesabaran dalam konteks kebutuhan kita akan ketekunan dan kepercayaan penuh pada janji-janji Allah. Namun di atas segalanya, ia memberikan kesaksian tentang kesabaran Allah sendiri, sebagai Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Roma 15 ayat 5. Kesabaran, salah satu buah Roh Kudus, menopang pengharapan kita dan memperkuatnya sebagai suatu kebajikan dan cara hidup. Semoga kita belajar untuk sering berdoa memohon rahmat kesabaran yang merupakan buah dari harapan sekaligus landasan kokohnya. Interaksi antara pengharapan dan kesabaran membuat kita melihat dengan jelas bahwa kehidupan Kristiani adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan momen-momen yang lebih intens untuk mendorong dan mempertahankan pengharapan sebagai teman setia yang membimbing langkah-langkah kita menuju tujuan perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Saya berpendapat bahwa proklamasi tahun Yobel pertama pada tahun 1300 didahului oleh sebuah perjalanan rahmat yang diilhami oleh spiritualitas populer. Bagaimana mungkin kita gagal mengingat berbagai cara yang melaluinya anugerah pengampunan telah dicurahkan kepada umat Allah yang kudus dan setia? Kita ingat misalnya pengampunan besar yang diberikan Santo Celestinus kelima kepada semua orang yang mengunjungi Basilika Santa Maria di Colle Maggio di Aquila pada 28 dan 29 Agustus 1294, 6 tahun sebelum Paus Bonifacius ke-8 menetapkan tahun suci. Gereja sudah merasakan rahmat Yubelium sebagai pencurahan belas kasihan ilahi. Bahkan sebelumnya pada tahun 1216, Paus Honorius ketiga mengabulkan permohonan Santo Fransiskus untuk memberikan indulgensi bagi semua orang yang mengunjungi Porciuncola pada 2 hari pertama bulan Agustus. Hal yang sama dapat dikatakan mengenai ziarah ke Santiago de Compostela pada tahun 1222. Paus Kalistus II mengizinkan Yubelium dirayakan di sana setiap kali pesta Rasul Yakobus jatuh pada hari Minggu.